أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول حي على حي على حي على حي على Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna
illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Allah telah menganugerahkan nikmat kepada diri kita. Allah telah memberikan anugerah kepada diri kita dengan nikmat iman, dengan nikmat Islam, dengan nikmat sehat, sehingga kita semua berada di tempat yang mulia ini, di masjid yang mulia ini, untuk mengerjakan salah satu yang difardukan oleh Allah kepada diri kita. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, farada faraida fala tudayyi'uha. Dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala sesuatu yang difardukan oleh Allah kepada diri kita, segala sesuatu yang Allah wajibkan kepada diri kita, tidak ada satupun di antara hambanya yang boleh mengabaikan dari apa yang telah diwajibkan Allah kepada diri kita. Begitu juga sebaliknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa harrama asya fala tantakihuha. Dan segala sesuatu yang diharamkan, segala sesuatu yang tidak diperbolehkan di dalam agama, tidak ada satupun dari hamba itu yang boleh mengerjakan atau melanggar dari segala sesuatu yang diharamkan. Oleh karena jamaah rahimakumullah, yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah setiap waktu, setiap saat, dan dalam setiap kita melakukan aktivitas kegiatan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah. Satu wasiat yang sering disampaikan dan melalui mimbar ini, dan kita insya Allah kita sudah mengetahui semuanya apa yang dimaksud dengan hakikat takwa itu. Hakut takwa itu adalah ayyuta'a fala yu'sa. Hakikat takwa itu adalah bagaimana seseorang itu melakukan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah. Dan ketika kita sudah konsisten istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah dalam satu bentuk ketaatan, fala yu'sa, maka janganlah kita melakukan maksiat kepada. Itulah hakut takwa yang pertama. Yang kedua, jamaah rahimakumullah, hakut takwa yang kedua adalah wa ayyadkura fala yunsa. Hendaklah kita senantiasa ingat, hendaklah kita senantiasa berzikir. Zikir itu adalah ingat. Ingat dengan apa yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Ingat dengan umur yang Allah anugerahkan kepada diri kita. Akankah kita menjadi orang yang bersyukur dari umur itu? Bagaimana cara bersyukur dengan umur itu? Segala sesuatu yang kita lakukan ketika Allah memberikan kesempatan kepada diri kita, maka kita gunakan umur itu dengan sebaik-baiknya dengan melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Wa ayyadkura fala yunsa. Dan bagaimana kita senantiasa ingat dan berzikir kepada Allah dan tidak melupakan Allah. Kenapa ulama memberikan penafsirannya demikian? Fala yunsa. Artinya, terkadang ada di antara manusia itu yang lupa bahwa segala sesuatu itu yang kata Allah di dalam Al-Quran, "Fabi ni'mati minallah." Segala sesuatu nikmat itu datangnya dari Allah. Karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa nikmat itu karena kepandaianku, nikmat itu adalah kecangkalanku, aku mendapatkan ini semuanya adalah karena kepandaianku. Dia lupa. Fabi ni'matin minallah. Segala sesuatu nikmat yang kita nikmati sampai pada saat ini adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan hakut takwa yang kedua. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, hakut takwa yang ketiga adalah wa ayyashkura fala yakfur.
Artinya bagaimana kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Syukur itu berasal dari kata syakar. Syakar itu adalah terbuka. Bagaimana sifat seorang muslim itu terbuka dirinya dari kebenaran. Dia mengerti, dia menganalisa dari kebenaran itu, dan dia menjalankan apa yang telah diperintahkan dari kebenaran itu. Ibarat kata, orang bersyukur kepada Allah yang berasal dari kata syakar, berterima kasih, terbuka. Ibarat kata ketika kita menuangkan ke gelas, dan gelas itu kosong dan kita tuangkan air ke dalamnya, maka tidak ada halangan satupun ketika gelas itu terbuka. Karena dia terbuka dari menerima kebenaran. Begitu juga dengan muslim. Bagaimana dia terbuka dalam menerima kebenaran itu yang datangnya dari Al-Quran, dan bagaimana dia terbuka menerima kebenaran itu yang datangnya dari hadis-hadis Rasul SAW. Beda dengan apa yang disebut dengan kafar. Kafarat itu adalah tertutup. Maka orang yang tidak menerima kebenaran itu disebut dengan kafir. Karena mereka ibarat kata ketika seseorang itu akan menuangkan air ke dalam gelas, dan gelas itu dalam posisi tertutup, maka air itu tidak akan pernah masuk ke dalam gelas. Itulah yang disebut dengan kafir, itulah yang disebut dengan kafar, itulah yang disebut dengan hakuk takwa yang ketiga. Jamaah rahimakumullah. Dalam khutbah yang singkat ini, saya akan membacakan sebuah hadis Rasul SAW, dan ketika Rasul SAW berada dengan sahabat-sahabat beliau, lalu bertanya kepada para sahabatnya. Apa pertanyaan Rasul? Rasul SAW bertanya kepada sahabatnya, "May ya'khudha anni hadhil kalimah fa ya'malu bihinna aw yu'allimu may ya'malu bihinna?" Siapa gerangan yang mau menerima kalimat-kalimat ini? Kalimat ini, kata Rasul SAW, tidak hanya sekedar didengar, akan tetapi setelah kita mendengar, mari kita mengamalkannya. Dan setelah kita mengamalkan terhadap diri kita sendiri dan mengajarkan kepada orang lain yang menjadi tanggung jawab itu. Kalimat itu sederhana, mayak melubihin. Akan tetapi sungguh berat kalau kita ingin mengamalkan itu. Maka kata Rasul SAW, siapa yang mau bersedia menerima kalimat ini, tidak hanya mendengar dan tidak hanya mengamalkan untuk dirinya sendiri, akan tapi bagaimana kita mendakwahkan kepada orang lain. Salah satu seorang dari sahabat Rasul SAW, ketika sahabat Rasul mendengar tantangan yang demikian, ketika mendapatkan tawaran dari Rasulullah SAW, Abu Hurairah itu mengacungkan tangannya. Apa kata Abu Hurairah? Qultu ana ya Rasul. Abu Hurairah itu mengatakan, "Ana ya Rasul, saya bersedia menerima kalimat ini." Fa'akhadha bihi fa'adda khamsan. Rasul memberikan isyarat 5. Artinya ada pesan 5 hal yang disampaikan kepada Abu Hurairah, kepada sahabat-sahabat Rasul SAW, yang harus dijalankan untuk menjadi seorang muslim yang baik. Maka dalam sabda Rasul SAW, untuk menjadi seorang muslim yang baik, kata Rasul SAW, yang pertama, ittaqil mahari wa takun a'badan nas. Yang pertama, kata Rasul SAW, dalam konsep kehidupan diri kita, ittaqil mahari, hendaklah kita takut. Takut kepada siapa? Takut kepada sesuatu yang diharamkan Allah kepada diri kita. Takutan kita mendapatkan sesuatu, lalu kita bawa ke rumah, yang sesuatu itu dari sesuatu yang tidak halal, lalu kita berikan kepada anak dan istri kita. Maka hal yang demikian itu, kata Rasul SAW, tidak hanya makanan, tidak hanya minuman, terhadap segala sesuatu yang kita bawa, hendaklah kita takut kalau itu sesuatu yang haram. Kalau kita bisa menggunakan yang demikian, kita melakukan yang demikian, takun a'badan nas. Sesungguhnya kita beradaan ini, kalau mampu melakukan yang demikian, memilah mana yang haram, mana yang halal, maka Rasul mengatakan, a'badan, sesungguhnya kita adalah sebaik-baik hamba, sebaik-baik hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaik-baik manusia yang mengamalkan agama.
Yang kedua, jamaah rahimakumullah. Yang kedua, pesan yang kedua yang disebutkan tadi, kata Rasulullah SAW, "Arda bima kasallallahu laka takun awalan nas." Tidak ada seorang pun diri kita yang tidak menginginkan menjadi orang nangsugi, awalan, ghina. Akan tapi kata Rasulullah SAW, yang disebut dengan ghina di situ, yang disebut dengan orang yang kaya itu bagaimana? Rasul berpesan, wa arda bima kasamallahu laka takun awalan nas. Maka kita berpuas dengan rezeki yang Allah berikan kepada diri kita, bersyukur kita dengan umur yang Allah berikan kepada diri kita, sehingga dengan demikian takun awalan nas, sesungguhnya kalau kita bersyukur kepada Allah dari apa yang Allah berikan kepada diri kita, awalan nas, kata Rasul, takun awalan nas, sesungguhnya kita menjadi orang yang kaya. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang ketiga yang disebutkan Rasul SAW tidak hanya dalam hal itu, termasuk di dalam konsep kehidupan kita sehari-hari dengan tetangga. Rasul mengatakan, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Untuk menjadi seorang mukmin, takun mu'minan itu, untuk menjadi seorang yang mukmin, yang kuat, yang baik itu, maka Rasul berpesan, wa ahsin ila jarika. Maka kita harus berbuat baik dengan para tetangga kita. Karena kalau ada sesuatu hal terjadi dengan keluarga kita, bukan keluarga kita yang jauh yang akan menolong atau yang akan membantu kita, maka tetangga yang paling dekat itulah yang akan membantu kita. Itulah pesan Rasul SAW, wa ahsin ila jarika takun mu'minan. Yang ketiga, jamaah rahimakumullah, yang ketiga, kata Rasul SAW yang disebutkan 5 kalimat itu, yang dipesankan kepada sahabat-sahabatnya, "Aqibalin nas ma yuhibbu li nafsika takun musliman." Untuk menjadi seorang muslim yang baik itu bagaimana? Bagaimana kita mencintai muslim yang lain seakan-akan. Bagaimana kita mencintai, senang dengan muslim yang lain, seperti kita menyenangi diri kita sendiri. Kalau kita bisa melakukannya demikian, takun mukminan, sesungguhnya kita menjadi orang mukmin yang sebenarnya. Yang kelima, jamaah rahimakumullah, yang kelima disebutkan oleh Rasul SAW, wala tuksir dhahika fa inna dhahika tumitul qalb. Bagaimana kita bisa menjaga apa yang disebutkan oleh Rasul SAW, tumitul qalb. Artinya bagaimana kita menjaga yang ingin membuat mati hati kita ketika kita melakukan sesuatu apapun juga. Ketika kita melakukan suatu asik, kita melihatnya, menontonnya, lalu kita lupa kepada Allah, sehingga dengan demikian lupa dan lalai terhadap apa yang Allah fardukan kepada diri kita. Itulah yang disebutkan tumitul qalb. Bagaimana seseorang itu mati hatinya itu, lalai hatinya itu dari perintah-perintah Allah yang diwajibkan kepadanya, karena melakukan sesuatu yang melalaikan dari kehidupan kita saja. 5 hal ini yang dipesankan oleh Rasul sebagaimana Rasul berpesan kepada sahabat-sahabatnya. Mudah-mudahan apa yang disabdakan oleh Rasul SAW, malu bihin, bagaimana kita mengamalkan, tidak hanya mendengar, bagaimana mengamalkan kepada diri kita, dan setelah mengamalkan diri kita, bagaimana kita menjelaskan kepada anak dan cucu kita. Aku lupa hadza wa astaghfirullahaladzim min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahil qail wa syawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya kata Allah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati,
Sesungguhnya orang-orang yang beriman tidak hanya cukup dia berkata, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada malaikatnya, saya beriman kepada kitabnya, akan tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa amilus sholihat, hendaklah kita melakukan amal-amal baik kita. Karena kita, amal yang baik inilah ketika anak Adam itu kembali kepada Allah, 3 hal yang mengiringinya: harta, kerabat, dan amal. Maka harta dan kerabat itu akan kembali ke rumah kita masing-masing. Akan tetapi yang bersama kita adalah amal-amal baik kita. Sehingga kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus sholihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman lalu dia melakukan amal saleh, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan. Maka itulah disebut dengan dalam Islam itu adalah pahala. Begitu juga mafhum mukhalafah, sekecil apapun kejelekan yang kita lakukan, kejahatan yang kita lakukan, perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, maka seseorang itu kembali kepada siapa? Kalau kita melakukan yang baik, maka akan kembali kepada diri kita yang disebut dengan pahala. Dan kalau kita melakukan sesuatu yang tidak baik, maka kembali kepada diri kita. Apa yang disebut itu dosa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.